Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 533 Raja Tempur kelas 4. Kondisi Jiang Chen telah sepenuhnya stabil. Tidak hanya itu, ia sekali lagi telah melalui transformasi yang sangat penting. Sementara itu, masih ada bahasa Sanskerta dari Sutra Trate yang melayang di sekitar tubuh Big Yellow, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Ia telah sangat menderita karena serangan balik, dan akan sangat sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Lagi pula, tidak seperti Jiang Chen, ia tidak memiliki keterampilan transformasi naga untuk membantunya. Meskipun garis keturunan kuda naga juga mistis, ia juga dalam keadaan tidur nyenyak. Guru, karena saudara Jiang sudah pulih dan menunjukkan tanda-tanda vitalitas yang kuat, mengapa dia belum juga bangun? Tiran bertanya. Dia telah memperoleh manfaat besar dari transformasinya, dan saya pikir dia sedang mencernanya. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar bangun. Biksu tua itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ia tidak lagi khawatir dengan kondisi Jiang Chen. Seorang jenius yang tidak normal seperti ini tidak akan mati begitu saja. Ia adalah seorang pria dengan takdir yang besar, dan prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Biksu tua itu memiliki sepasang mata tajam yang memungkinkannya untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Meskipun dia tidak tahu jenis keterampilan yang menantang surga yang dikembangkan Jiang Chen, kondisi Jiang Chen saat ini sangat baik. Seperti yang dikatakan biksu tua itu, Jiang Chen saat ini sedang mencerna apa yang diberikan kepadanya kali ini. Saat ini, energi di dalam tubuhnya sedang kacau. Energi petir yang terkumpul di tubuhnya dari kesengsaraan surgawi, energi baru yang dibawa oleh evolusi keterampilan transformasi naga, energi yang berasal dari 9 pil naga petir matahari, butuh beberapa waktu bagi Jiang Chen untuk mencerna semua energi ini sepenuhnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, Jiang Chen telah sepenuhnya menghilang dari Provinsi Liang, dan dia telah benar-benar diam selama 2 bulan penuh. Selama 2 bulan ini, bukan hanya nama Jiang Chen telah dibicarakan di setiap sudut Provinsi Liang, bahkan seluruh wilayah Xuan telah mendengar namanya. Semua negara adikuasa di wilayah Xuan telah mengetahui tentang jenius muda abnormal ini yang menarik kesengsaraan surgawi. Bahkan ada beberapa negara adikuasa yang mencoba menghubungi Jiang Chen untuk merekrutnya. Namun, Jiang Chen benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Banyak orang menduga bahwa dia sudah mati, dan mengasihani jatuhnya jenius yang tak tertandingi ini. Jika orang seperti itu masih hidup, dia pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Sementara itu, Jiang Chen yang berada di wilayah barat yang terpencil tiba-tiba membuka matanya. Dia bergerak dan duduk tegak. Matanya sama menyilaukannya dengan bintang-bintang yang paling terang, dan 2 sinar terang melesat keluar seperti pisau yang paling tajam, langsung merobek ruang. Jiang Chen tidak memperhatikan sekelilingnya. Ia mendongakkan kepalanya dan meraung ke langit. Raungan itu terdengar seperti teriakan naga yang mengguncang langit, mengguncang pikiran semua orang yang mendengarnya. Setelah itu, energi yang sangat kuat melonjak dalam tubuh Jiang Chen dan melesat ke segala arah. Yang ingin dilakukan Jiang Chen sekarang adalah menerobos ke alam berikutnya. Keterampilan transformasi naga telah memberinya kehidupan baru. Transformasi seperti itu telah memberinya manfaat yang luar biasa. Pada saat ini, energi yang terkumpul di dalam tubuhnya telah meletus sepenuhnya, dan mendorong jalannya dengan gila-gilaan seperti banyak binatang buas di dalam tubuhnya. Jiang Chen harus meredakan energi yang mengamuk ini sesegera mungkin. Skill transformasi naga beredar dengan kecepatan tinggi, dan 2 kali lebih cepat dari sebelum transformasi ketiga. Di bawah sirkulasi kecepatan tinggi skill transformasi naga, energi tersebut mulai berubah menjadi tanda naga baru yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa menit, 1.900 tanda naga baru telah terbentuk. Bersama dengan tanda naga asli di tubuhnya, dia sekarang memiliki total 24.000 tanda naga di tubuhnya, dan jumlah itu diperlukan baginya untuk menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 3. Pada saat yang sama, sejumlah besar pil mortal dan bumi Yuan mulai terbakar seolah-olah tidak ada harganya, karena Jiang Chen telah mulai menyerapnya dengan segera. Proses kultivasi keterampilan transformasi naga adalah proses dengan konsumsi tanpa akhir, dan dia tidak akan pernah memiliki cukup pil energi untuk dikonsumsi. Jumlah pil energi Yuan yang dibutuhkan Jiang Chen untuk menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 3 sama dengan jumlah yang dibutuhkan seorang kultivator biasa untuk menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 9 dari ranah Raja Tempur kelas 8, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Perbedaan di antara mereka sangat besar. TL, nanti saja saya akan sebut pil itu pil mortal bumi surga Yuan suci, dan bukan pil pemulihan. Namun untungnya, peruntungan Jiang Chen cukup baik. Ia masih memiliki banyak pil Yuan. Selain itu, ia telah mencuri cukup banyak pil saat berada di lautan kekacauan, jadi ia tidak perlu khawatir tentang jumlah pil yang dibutuhkan untuk menerobos. Dia telah berhasil menembus alam Raja Tempur kelas 3. Tyron berteriak kaget. Ketika pertama kali bertemu Jiang Chen 2 bulan lalu, Jiang Chen baru saja menerobos ke alam Raja Tempur kelas 1.
Hanya dalam waktu 2 bulan, Jiang Chen baru saja menerobos ke alam Raja Tempur kelas 3. Selain itu, dilihat dari momentum Jiang Chen, tampaknya ia akan berhenti di situ saja. Teruslah perhatikan, dia akan menerobos ke alam Raja Tempur kelas 4. Mata biksu tua itu berkedip. Menembus ranah Raja Tempur kelas 4 dari kelas 3 jauh lebih sulit daripada naik dari kelas 2 ke kelas 3. Aku penasaran apakah saudara Jiang bisa melakukannya. Tyrant menatap Jiang Chen tanpa mengedipkan matanya. Alam Raja Tempur dibagi menjadi 9 tingkatan, dan ada celah setelah setiap celah ketiga. Jadi, celah antara tingkat ketiga dan tingkat keempat jauh lebih besar daripada celah antara tingkat kedua dan ketiga. Namun bagi Jiang Chen, hal ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkannya. Kesengsaraan surgawi yang dahsyat, transformasi keterampilan transformasi naga, pil naga petir matahari 9, semua ini lebih dari cukup untuk membuat Jiang Chen berhasil menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 4. Berdengung. Energi di dalam laut Qi-nya bergulung-gulung seperti tsunami yang paling dahsyat, dan tanda naga baru terus terbentuk. Hanya dalam 10 menit, 2000 tanda naga lainnya terbentuk. Jiang Chen tiba-tiba berteriak, menyebabkan pil energi Yuan yang tersisa di dalam laut Qi-nya mulai terbakar dengan gila-gilaan. Sepanjang jalur kultivasi, setiap terobosan akan didukung oleh sejumlah besar pil energi. Seperti yang dikatakan Tyrant, jauh lebih sulit untuk menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 4, karena jumlah energi yang dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 3 dari kelas 2. Setelah mencapai alam Raja Tempur, pil Yuan Fana tidak lagi cukup. Tidak peduli berapa banyak yang dibakar, pil itu tidak membantu sama sekali. Dan bagi Jiang Chen, bahkan pil Yuan bumi pun tidak begitu bagus, hanya pil Yuan surgawi yang bisa berguna. Namun, pil Heavenly Yuan sangatlah berharga. Bahkan seorang Combat King biasa tidak akan memiliki terlalu banyak pil tersebut. Hanya Combat King kelas 7 ke atas yang akan menggunakan pil Heavenly Yuan sebagai persediaan dasar. Meskipun Jiang Chen telah merampok banyak orang, ia hanya memiliki pil pemulihan surgawi dalam jumlah terbatas saat ini. Itulah sebabnya ia kebanyakan mengonsumsi pil Earth Yuan. Pil energi yang tak terhitung jumlahnya dikonsumsi, karena Jiang Chen seperti lubang tanpa dasar. Laut Qi-nya setidaknya 10 kali lebih besar daripada para kultivator yang setingkat dengannya. Jika Tyrant dan biksu tua itu tahu tentang tingkat konsumsinya yang mengerikan, mereka pasti akan terkejut. Jiang Chen hanyalah raja konsumsi, lubang tanpa dasar yang sesungguhnya. Tidak ada kultivator yang dapat menahan konsumsi mengerikannya. Aura Jiang Chen mulai meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi saat ia berhasil mencapai alam Raja Tempur tingkat 4. Ia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Raja Tempur kelas 4, cepat sekali. Tyrant tersentak kaget. Inilah orang yang berhasil menembus pertahanan dengan kecepatan tercepat yang pernah dilihatnya. Jiang Chen tidak pernah memberi Tyrant kesempatan untuk mempersiapkan diri secara mental. Biksu tua itu masih bernasib lebih baik daripada Tyrant, namun dia masih terlihat terkejut. Namun, itu belum berakhir. Setelah Jiang Chen berhasil mencapai alam Raja Tempur tingkat 4, auranya tidak berhenti meningkat. Energi yang tersisa masih digunakan untuk membentuk tanda naga baru. Jiang Chen juga telah menyerap semua jiwa iblis yang diperolehnya di penjara neraka beku. Namun, pada levelnya saat ini, menyerap jiwa iblis tingkat rendah itu tidak lagi dapat memberinya hasil yang baik. Setengah jam kemudian, aura Jiang Chen akhirnya berhenti, mencapai puncak alam Raja Tempur kelas 4. Dia sekarang memiliki total 17.500 tanda naga di tubuhnya, dan hanya membutuhkan 500 lagi untuk menerobos ke alam Raja Tempur kelas 5. Menyadari bahwa Jiang Chen akhirnya berhenti, biksu tua dan Tyrant menghela napas lega secara bersamaan. Jika Jiang Chen terus maju dan menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 5 sekaligus, mungkin mereka berdua akan pingsan di tempat. Tidak peduli seberapa jeniusnya Jiang Chen, mendapatkan hasil yang luar biasa seperti itu terlalu berat untuk mereka terima. Sejak kapan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi begitu mudah? Bagi semua kultivator biasa, bahkan para jenius yang memiliki bakat luar biasa, naik satu tingkat dalam 1 atau 2 tahun sudah merupakan hasil yang luar biasa. Menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 4 dari kelas 1 hanya dalam 2 bulan seperti yang telah dilakukan Jiang Chen, itu benar-benar sesuatu yang dapat membuat orang ternganga kagum. Jiang Chen cukup puas dengan kondisinya setelah berhasil mencapai puncak alam Raja Tempur kelas 4. Namun, sekarang ia menghadapi masalah baru, pil energi Yuan-nya hampir habis. Menurut perkiraannya, ia memiliki cukup energi untuk mendukungnya hingga alam Raja Tempur kelas 5, setelah itu ia akan benar-benar bangkrut. Karena keterampilan transformasi naga membutuhkan sejumlah besar energi, ia tidak dapat melangkah lebih jauh tanpa dukungan energi Yuan yang banyak. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk mendapatkan beberapa pil Yuan surgawi. Jiang Chen berkata dalam hati. Tidak peduli apa, semakin banyak pil energi Yuan yang dimilikinya, semakin baik. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikannya. Yang ia butuhkan selanjutnya adalah pil Yuan surgawi,
karena pil Yuan Fana sama sekali tidak berguna baginya, sementara pil Yuan Bumi hampir tidak cukup. Setelah semuanya kembali normal, Jiang Chen menghela napas panjang lalu perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dua kepala botak terlihat di hadapannya, satu tua dan satu muda. Dia tidak mengenal biksu tua itu, tetapi matanya tetap tertuju pada biksu tua itu setelah matanya terbuka. Ini karena indranya memungkinkan dia melihat bahwa biksu tua ini adalah orang suci kelas 9. Saudara Jiang, kamu sudah bangun. Tairen berkata dengan gembira. Itu tidak mudah, karena dia telah menunggu momen ini selama 2 bulan. Siapa ini? Jiang Chen merasa perlu mengetahui sesuatu. Dia sudah lama tertidur, jadi dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di dunia luar. Saudara Jiang, kita berada di Gunung Teratai Hijau di wilayah barat. Ini adalah guruku, guru besar Ran Feng. Gurukulah yang membangunkan jiwamu menggunakan sutra teratai, itulah sebabnya kau bisa pulih dalam waktu yang singkat. Tairen segera memperkenalkan gurunya kepada Jiang Chen. Jiang Chen terkejut sesaat. Ia tidak pernah menyangka Tairen akan membawanya ke wilayah barat. Sepertinya Tairenlah yang menyelamatkannya dan Big Yellow hari itu. Wilayah barat adalah tanah terpenting bagi agama Buddha, dan Jiang Chen tidak pernah tahu Tairen memiliki guru sekuat itu. Jiang Chen tidak berani menunjukkan kelalaian. Apapun yang terjadi, biksu tua ini telah menyelamatkan hidupnya. Dia segera berdiri dari tanah, menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Terima kasih, Guru Agung, karena telah menyelamatkan hidupku." Jiang Chen tidak akan pernah cukup berterima kasih atas kebaikanmu.